Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kecil, maukah kau mendengarkan beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah SAW kepada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah SAW. Ia memusatkan konsentrasi pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas, dan dia biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas. Dalam sehari itu, ia menerima banyak ilmu. Bak pepatah menyebutkan, sekali dayung, 3/4 pula terlampaui. Wejangan Rasulullah SAW saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Keakrabannya dengan Rasulullah SAW sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki kepribadian luar biasa. Keikhlasannya seperti padang pasir tempatnya tinggal. Keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun. Kasihnya seperti oase di tengah Sahara. Hidup bersama dengan Rasulullah SAW benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Sebuah kisah menarik melukiskan bagaimana Ibnu Abbas ingin selalu dekat dan belajar dari Rasulullah SAW. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang sangat besar tentang bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Malam itu, sengaja ia menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah SAW. Sepanjang malam ia berjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Segera ia mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah SAW menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga, dan ia menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah SAW malam itu. Setelah berwudu, Rasul kembali masuk ke rumah untuk menunaikan sholat malam bersama istrinya. Namun Ibnu Abbas tak tinggal diam, ia pun ikut menjadi makmumnya. Awalnya ia berdiri sedikit di belakang Rasulullah SAW. Kemudian tangan Rasulullah menariknya untuk maju dan hampir sejajar dengan beliau. Tapi kemudian ia mundur ke belakang kembali ke tempatnya semula. Usai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa ia melakukan hal itu? Wahai kekasih Allah dan manusia, tak pantas kiranya aku berdiri sejajar dengan utusan Allah. Jawabnya, di luar dugaan, Rasulullah SAW tidaklah marah atau menunjukkan raut muka tidak suka. Beliau justru tersenyum menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Bahkan beliau mengulangi doa yang dipanjatkan saat Ibnu Abbas membawa air untuk berwudu tadi. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia, 13 tahun umurnya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Kerap kali Rasulullah SAW meluangkan waktu dan bercanda bersama mereka, tapi tak jarang pula Rasulullah menasihati mereka. Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan sosok yang sejak semula menjadi panutannya. Kini telah tiada. Siapa lagi yang dapat menghibur kepedihan di malam yang dingin dan gelap dengan senyuman dan doa yang sejuk tiada tara? Siapa lagi yang menanam semangat saat jiwa layu dan hati lusuh tertutup debu? Tapi keadaan seperti itu tak berlama-lama mengharu biru perasaannya. Ibnu Abbas segera bangkit dari kesedihannya. Iman tak boleh dibiarkan terus menjadi layu meski Rasulullah telah berpulang. Semangat jihad tak boleh berkurang. Maka Ibnu Abbas pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya sahabat-sahabat senior. Ia bertanya tentang apa saja yang mesti diketahuinya. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat lain yang seusianya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas merasa tak yakin apakah sahabat-sahabat senior mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak ini. Meski demikian, hal ini tak membuat Ibnu Abbas patah semangat. Maka apa saja yang menurutnya belum dipahami, ia tanyakan kepada sahabat-sahabat yang lebih tahu. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu yang lain. Dari pintu rumah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tak jarang ia harus tidur di depan rumah para sahabat karena mereka sedang istirahat di dalam rumahnya.
Tapi betapa terkejutnya mereka tatkala menemui Ibnu Abbas sedang tidur di depan pintu rumahnya. "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa tidak kami saja yang menemui Anda?" kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas tertidur di depan pintu rumahnya. "Tidak, akulah yang akan mendatangi Anda," kata Ibnu Abbas tegas. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas sampai kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena ketinggian ilmunya tak sebanding dengan usianya. Ada orang yang bertanya tentangnya, "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas?" Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Demikian jawabnya. Karena ketinggian ilmunya, ia kerap kali menjadi kawan dan lawan berdiskusi para sahabat senior lainnya. Umar bin Khattab misalnya, selalu ia memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya, sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah SAW yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti agama telah terwujud. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena gemarnya bertanya. Ibnu Abbas tempatnya mencari ilmu karena kesukaannya terhadap ilmu. Salah satu sahabat utama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata tentang Ibnu Abbas, "Tak seorang pun yang kuketahui lebih cepat mengerti dan lebih tajam berpikirnya seperti Ibnu Abbas. Ia juga seorang yang banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya. Sungguh telah kulihat Umar telah memanggilnya saat menghadapi masalah-masalah pelik, padahal di sekelilingnya masih banyak para sahabat yang ikut perang Badar." Lalu majulah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar tak ingin berbuat melebihi apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ibnu Abbas mendapatkan tugas untuk pergi berjihad ke Afrika Utara. Di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia pun menawarkan diri sebagai utusan yang akan berdialog dengan kaum Khawarij dan berdakwah kepada mereka. Sampai-sampai lebih dari 15.000 orang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada jalan yang benar. Di usianya ke-71 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Saat itulah umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuannya yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, menggambarkan rasa kehilangannya. Semoga Allah memberikan satu lagi penggantinya. Demikianlah kisah hidup sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.